Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini. Dengan nikmat izin Allah juga lah kita dapat hadir untuk mengikuti berbagai kegiatan kita, termasuk Bapak Ibu yang menyaksikan video ini. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, tak kurang satu apapun. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berada dimanapun berada, hari ini atau pagi ini kita akan sedikit mengambil pelajaran dari surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini atau surah Bani Israel ya. Itu kita mulai dari ayat 90 sampai 93. Jadi kita akan coba menguraikan apa yang terkandung di dalam ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tabjura lana minal ardi yanbu'a. Jadi orang kafir itu menantang, Pak, Ibu sekalian. Menantang Nabi, wahai Muhammad, kami tidak akan percaya kepadamu. Tidak akan percaya kepadamu begitu saja sebelum kamu bisa menerbitkan mata air terpancar ke bumi ini untuk kami. Wah, semacam mata air lah ya. Dekat rumahmu itu, ini digunakan untuk kami. Mancar air dari dalam bumi itu. Au takuna laka jannatum min nakhilin wa inabin wa patupajjirul anhara hilalaha tabjira. Atau engkau mempunyai kebun anggur dan kebun korma, di sela-sela kebun kamu itu ada sungai-sungai yang mengalir deras. Kayak apa namanya itu ya, kayak tempat-tempat apalah yang tempat wisata lah istilahnya, air mancar di sela-selanya itu. Autus kitos sama kama za'amta alaina, atau kamu jatuhkan langit itu berkeping-keping di hadapan kami. Wah, kan bahaya tuh Pak, cara orang kafir kurus itu ya, dia minta supaya langit itu berkeping-keping jatuh. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kamu datangkan Tuhan Allah kamu yang kamu sebut-sebut itu dan malaikat itu duduk berhadapan-hadapan dengan kami. Nampak Tuhan kamu itu, nampak malaikat kamu itu anak berduduk dekat kami itu. Baru kami percaya. Au yakuna laka baitun min zuhrufin. Atau kamu mempunyai rumah itu emas. Atapnya emas, dindingnya emas, lantainya emas. Pokoknya dibalutlah dengan emas rumah kamu itu. Ini rumah kamu enggak seperti rumah yang kami inginkan, mana pula kami percaya. Di kami baru percaya kalau rumah kamu seperti istana dari emas. Ya, baru kami percaya. Au tarqa fis sama, atau kamu naik ke langit. Ya. Jadi dari sekian banyak pertanyaan kaum kafir Quraisy itu, yang paling terasa berat rasanya oleh Nabi itu adalah masalah naik ke langit. Itu yang disebut dengan Mi'raj itu.
Itulah asbabun nuzulnya ayat ini. Itulah makanya Allah perintahkan kepada malaikat untuk menjemput hambaku Muhammad, ya, menjemput hambaku Muhammad. Lalu dia pergilah malaikat tadi mengambil Nabi Muhammad dan dibedahlah dadanya. Dibedahlah dada Nabi itu, dibuang kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati itu. Penyakit dendam, kusumat, penyakit marah, penyakit iri dan dengki segala macam itu dibuang semuanya itu. Itulah operasi. Setengah ulama mengatakan 3 kali, sudah 3 kali Nabi itu dioperasi oleh malaikat itu. Setengah ulama mengatakan 2 kali, ada pula yang mengatakan 4 kali. Kita tidak ingin berdebat pada masalah itu. Yang penting Nabi kita Muhammad SAW sudah dipanggil oleh Allah untuk mengikuti apa yang dinamakan dengan Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita ingin menengok bukti sejarahnya, kalau kita pergi ke Mekah, ada dekat sumur Zam-Zam itu Bapak Ibu sekalian, disitulah jemaah-jemaah kita, jemaah umroh, jemaah haji kita selalu ngambil air Zam-Zam itu di situ, dekat rumah kelahiran Nabi itu, ya. Jadi kalau nampak oleh kita itu kan bertambah kuat keimanan kita. Jadi Nabi itu sebelum menghadap Allah, dia dibersihkan hatinya itu dulu, dibersihkan jiwa dulu. Itulah apa pelajarannya bagi kita. Disitulah kita mengambil pelajaran bahwa untuk kita dekat dengan Allah, untuk kita berhubungan dengan Allah, bersihkan hati. Jaga hati kita dari kesyirikan. Jaga hati kita dari kebencian. Jaga hati kita dari iri dan dengki. Jadi di situ semua itu Pak, penyakit hati itu. Makanya kata Nabi, inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila daging yang segumpal itu baik, maka baiklah. Iza fasadal jasadu kullu. Apabila buruk-buruklah dia. Ala wahiyal qalbu. Itulah dia hati. Qalbu itu hati. Ada orang mengatakan hati, ada yang mengatakan jantung. Jantung hati katanya. Makanya di hati semuanya itu iri hati, busuk hati, tinggi hati, dan segala macamnya itu. Maka kita menginginkan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari akhirat nanti harta dan anakmu tak ada guna lagi kata Allah, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Seperti apa Pak Ustadz? Contohnya orang yang punya hati yang bersih itu. Maka saya berceritalah sedikit. Ada seorang pembeli tanah dan penjual tanah bertransaksi dia. Si A dengan si B jual beli tanah. Berapa harga tanahnya itu? Harga tanahnya itu lebih kurang 25 juta. Maka si B membeli tanah si A. Disiapkanlah surat menyuratnya. Sudah disiapkan surat menyuratnya, sudah ada kepersetujuan, maka dibayarlah uangnya. Sudah antara minkum suka sama suka. Akhirnya jadilah orang tuh. Tanah pun sudah dibeli. 2 bulan setelah itu si B mulailah merawat, mulailah mengolah tanah itu dengan cara ingin membuat pondasi rumah. Buat pondasi rumah dia. Gali punya gali, gali punya gali. Dapatlah oleh si B tadi emas satu kepal dia Pak, satu tinjunya besar emas itu.
Oh ini mas ini di teleponnya lah siapa itu yang punya tanah. Si A, saya sudah gali apa ini nama ada emas ini di tanah kamu ini. Tolonglah datang ke sini ambil. Ini kan punya kamu itu. Punya kamu itu. Uh, maka berjumpalah orang tuh di jalan, ya. Itu bukan punya saya. Barang yang sudah saya jual sama kamu itu adalah milik kamu. Kata yang si B kan yang saya beli cuma tanah, bukan emas. Iya, yang saya jual itu semuanya itu untuk kamu. Betapa bersihnya hati orang ini. Kalau ndak milik dia, ndak mau dia ngambilnya, Pak. Ndak mau ngambilnya. Bertengkar mereka untuk tidak memiliki emas itu. Datanglah, lewatlah seorang hakim yang bijaksana. Ngapa kalian bertengkar ini? Ini Pak Hakim, orang ini kami bertengkar masalah emas ini yang kami sudah jual beli, tanah itu sudah saya jual. Rupanya ada emas di dalamnya itu. Dia tidak mau menerimanya karena sudah saya jual katanya. Nah, daripada kamu bertengkar, itulah hebatnya orang tuh. Kalau kita mungkin tidak akan kita telepon orang tuh. Bapak ada punya anak bujang lah istilahnya sekarang tuh. Seorang anak yang belum menikah ada. Bapak ada punya anak perempuan ada. Dinikahkanlah anak si A dengan si B. Dikasihkan emas tadi kepada anak orang tuh. Dapatlah kedua-duanya. Betapa adilnya itu seorang hakim tadi. Begitulah orang yang kalbun salim itu. Kalau enggak hak dia enggak mau dia ngambil. Tapi kalau kita tengok teman sekarang enggak peduli. Hak orang, hak kita juga kadang ambil aja semuanya, libat saja kan. Begitulah. Hati orang yang salim, hati orang yang bersih itu tidak mau mengambil milik orang lain. Ya. Jadi apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi melalui tantangan orang-orang kafir itu? Apapun bukti yang ditunjukkan oleh Nabi kita, ya, yang terpikir oleh Nabi itu bukan hanya rumah emas segala macam itu mudah itu. Yang terpikir oleh dia adalah naik ke langit itu. Sampailah Nabi naik ke langit. Itu yang kita kenal dengan Isra dan Mi'rajnya. Itulah makanya sepulangnya Nabi dari Isra Mi'raj itu bingung bagaimana caranya menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy itu. Duduk-duduk juga lah Nabi itu dekat Ka'bah itu, duduk sendirian. Datanglah Abu Jahal. Apa cerita Muhammad? Kamu menung-menung ada yang berita yang mau disampaikan ini. Padahal Nabi itu ingin menyampaikan berita itulah. Maka disampaikanlah bahwa Nabi, saya malam tadi diisrakan dan dimi'rajkan, naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai saya menerima perintah sholat ini dan itu segala macam. Ketawalah Abu Jahal. Hei orang banyak, ini Rasulullah Nabi kalian itu sudah gila segala macam, dibilangnya gila dan segala macam. Itulah Pak yang terjadi itu. Ya, pada waktu itu terbagilah pengikut atau orang itu. Ada orang yang tidak setuju, tidak yakin sedikit pun apa yang disitakan oleh Nabi itu. Itulah kelompok-kelompok Abu Jahal itu. Yang kedua ada kelompok yang ragu-ragu. Entah yakin atau tidak. Yang ketiga adalah kelompok yang menerimanya langsung. Itulah orang itu datang ke rumah Nabi, ke rumah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, itu Muhammad itu sudah lain cerita, itu sudah pergi ke langit pula katanya. Benar itu kisah yang disampaikan oleh Muhammad tuh. Yang ngomong siapa? Muhammad. Kalau Muhammad yang ngomong, lebih dari itu saya percaya. Itulah makanya sejarahnya Abu Bakar itu diberikan gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Dialah yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan pada video berikutnya saya akan mengikuti ceramah peringatan Isra Mi'raj. Nanti Bapak Ibu ikuti saja ya di
ditengok aja di YouTube nanti bagaimana dalam minggu-minggu belakangan ini saya akan pergi keluar daerah untuk mengisi ceramah Isra dan Mi'raj. Ini sajalah dulu ceramah pagi ini. Berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.